Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang membangkitkan aura ya. Weton Jumat Pahing. Tentunya aura yang positif ya teman-teman, bukan aura yang negatif. Kalau aura yang negatif itu gampang gitu loh ya. Anda emosi, bangkit aura negatif Anda. Yang sulit itu kan mengendalikan aura negatif Anda sehingga menjadi aura yang positif. Ya, inilah yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Ya apa caranya membentuk aura saya ini positif? Ya. Aura positif ini bisa dirasakan oleh semua makhluk ya. Semua makhluk ya. Jadi ketika ada orang ya dekat dengan Anda, merasa senang, merasa nyaman, merasa terlindungi, bukan karena tampang Anda, bukan karena rayuan Anda, bukan karena hasutan Anda, tapi memang mengalir dengan sendirinya. Itu pertanda bahwasanya aura yang ada di dalam diri Anda itu benar-benar bangkit, benar-benar positif. Nah, aura-aura semacam ini bisa bangkit karena apa? Ya karena ibadah dan tirakat. Ibadah dan tirakat bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Otomatis aura yang ada di dalam diri Anda pasti bangkit. Nah, inilah yang kita bangkitkan gitu loh. Nah, ketika aura Anda ini bangkit, ya, ketika aura Anda bangkit, maka apa sial itu bisa Anda hindari gitu ya. Apa sial itu yang menjadi bagian dari kehidupan Anda yang mungkin Anda selalu alami sampai detik ini, itu bisa Anda hindari, itu bisa Anda sikapi gitu. Ya. Dan Anda akan merasakan ya. Contoh misalkan, ketika aura Anda bangkit, berarti ibadah tirakat sudah menjadi bagian dari aktivitas Anda rutin sehari-hari. Dan Anda bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Ketika ada seseorang mau melakukan perbuatan jahat, mau menyakiti Anda, mau menipu Anda, mau menzolimi Anda, mereka akan mendekat dengan Anda. Ya. Maka akan terjadi gesekan energi antara energi positif Anda dengan energi negatif orang tersebut. Anda akan bisa merasakan. Dan inilah yang disebut dengan kewaspadaan. Inilah yang disebut dengan eling dan waspada. Jadi akan membentuk kewaspadaan. Aura positif yang ada di dalam diri Anda ini akan membentuk kewaspadaan Anda. Ya, paham ya? Akan membentuk kewaspadaan Anda. Nah, kalau Anda sudah waspada, ya, tentunya apa sial ini bisa kita hindari, bisa kita cegah. Nah, makanya teman-teman Jumat Pahing, ayo bangkitkan aura positif di dalam diri Anda. Ya. Kita kembali kepada Tuhan. Ya. Kita periksa ibadah kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki perilaku kita. Ya ini tidak serta-merta aura Anda ibadah sekali terus aura Anda langsung bangkit. Ya. Bisa berpengaruh ya, tidak seperti itu. Bangkit. Ya. Tapi ya, prosesnya ini butuh waktu yang lama gitu. Ya, lamanya ini tergantung dari seberapa besar energi negatif, aura negatif Anda yang ada di dalam diri Anda. Itu bisa tergantikan dengan aura positif dari hasil perilaku Anda. Dari ibadah tirakat ini akan membentuk perilaku yang positif. Sehingga membangkitkan aura positif di dalam diri Anda. Nah, orang itu banyak ya. Banyak berikhtiar ya, mengamalkan sebuah amalan pengasihan, amalan kewibawaan ya, untuk membangkitkan aura ini, aura pengasihan ya. Tapi mereka tidak pernah berpikir ya bagaimana supaya itu bisa maksimal gitu ya. Kadang mereka ini hanya terjebak dengan amalan tadi gitu ya. Saya misalkan ya, mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf. Tujuannya supaya aura saya bangkit. Supaya daya pikat saya ini bangkit misalkan. Tapi saya tidak pernah berpikir, tidak pernah bertindak sebagaimana amalan yang saya amalkan tadi.
Bagaimana perilaku Nabi Yusuf, bagaimana sopan santunnya Nabi Yusuf, bagaimana ibadahnya, tirakatnya Nabi Yusuf, itu tidak pernah kita aplikasikan. Kita hanya mengamalkan sebatas amalannya saja. Nah, itulah yang menjadi hambatan, yang menjadi penghalang. Kenapa ketika Anda mengamalkan sebuah amalan laku, aura Anda tidak bangkit, malah justru aura Anda semakin pekat, semakin hitam. Ya, karena Anda terjebak dengan kepentingan tadi, gitu ya. Sehingga tidak bisa merealisasikan hasil dari laku tirakat Anda terhadap kehidupan sehari-hari, tidak bisa direalisasikan. Anda terjebak dengan rutinitasnya, gitu ya. Dengan manfaatnya, saya mengamalkan amalan ini, manfaatnya ini, gitu. Padahal manfaat itu bisa Anda dapatkan ketika mengamalkan, bisa Anda aplikasikan. Ya, ibarat Anda ini sholat 5 waktu, as-sholatu tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan seperti itu toh. Tapi kenapa kok saya masih berbuat jahat? Itu kan tandanya, ya. Kita tidak bisa menerapkan, tidak bisa mengaplikasikan kegiatan ibadah, kegiatan tirakat yang kita jalani. Hanya ngalir saja, ya. Tapi ketika Anda bisa menerapkan, ya, ketika Anda akan berbuat jahat, ya, itu seperti ada dorongan, ya, ada dorongan untuk menghentikan. Jangan berbuat jahat. Ingat Anda habis sholat, ingat Anda habis ini. Akan seperti itu. Akan ada bisikan-bisikan itu. Lah, hal-hal semacam inilah yang perlu kita pahami, yang perlu kita sadari. Supaya apa? Supaya bangkit aura positif yang ada di dalam diri Anda. Ketika aura Anda bangkit, sisi positif yang ada di dalam diri Anda bangkit, maka jalan kesuksesan akan menjadi milik Anda. Nah, itu pasti, ya. Ya. Sukses yang berada di jalan Tuhan. Kalau sukses berada di jalan setan, ya mudah sekali, ya. Sukses berada di jalan setan ini tidak berjuang, teman-teman, ya. Artinya kita salah jalan saja, ya, lama-lama juga akan sukses, gitu. Tapi kan itu hanya sesaat, gitu. Kita tidak mau itu. Kita maunya sukses, ya, tidak hanya lahir tapi batin, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, inilah yang harus kita selalu tanamkan di dalam pola pikir kita, selalu kita tanamkan di dalam perilaku kita. Nah, semoga ini bisa Anda pahami, ya. Bangkitkan aura dengan ibadah dan tirakat. Bangkitkan aura, ya, dengan mengaplikasikan kehidupan Anda, ya, di dalam kondisi lahir maupun batin. Kaitannya dengan ibadah tirakat yang Anda kerjakan, maka aura Anda akan bangkit, ya. Artinya ya ibarat teori dan praktek itu loh, teman-teman, ya. Kita tahu teorinya, ibadah itu ibarat teorinya, prakteknya adalah bagaimana pengendalian diri, ya, hasil dari ibadah Anda. Anda dipisui wong, Anda bisa ngempet. Anda diilokno wong, Anda bisa ngempet. Nah, itu kan pertanda bahwasanya ada hasil dari laku tirakat Anda. Maka aura Anda pasti bangkit, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.